Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan Gumilar Nurul Firdaus. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, rezeki berlimpah, diberikan kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan, dan mudah-mudahan juga kedepannya sukses dari berbagai macam hal yang kita inginkan tentunya. Sahabatku, di sekarang ini kita akan mencoba menarik hikmah dari beberapa fenomena yang sekarang mulai viral, yaitu terkait dengan gerebek dukun santet, bahkan sudah mulai memakan korban, betul-betul real ya. Sahabatku, kalau kita melihat channel-channel di YouTube, kontennya sekarang yang sangat menarik, sebagian besar warga Indonesia ya, yaitu konten terkait dengan gerebek dukun santet ya. Di sana bisa melihat tontonan tayangan video gerebek dukun santet dengan jumlah yang mungkin 1 orang, 2 orang, bahkan sampai fantastis jumlah satu kali penggerebekan bisa mencapai 70 orang, 100 orang bahkan lebih ya. Tentunya ini menjadi mungkin bagian dari hiburan bagi seseorang yang menganggap itu adalah sebagai sebuah hiburan, ataupun juga mungkin itu dianggap sebagai sebuah sungguhan ya, atau mungkin juga itu dianggap sebagai sebuah bohongan atau settingan. Tentunya tergantung kepada persepsi atau sudut pandang setiap apresiator ya. Setiap penonton itu berbeda tentunya. Ada yang menganggap settingan, ada yang menganggap bohongan, ada yang menganggap beneran ya, macam-macam persepsi mereka, dan itu adalah hak mereka tentunya. Tetapi kalau kita lihat dari logikanya, bahwa beberapa tayangan tentang gerebek dukun santet itu menyajikan hal-hal yang tidak masuk logika ya. Betul bahwa memang hal yang gaib itu tidak masuk logika, tetapi ya, dalam hal ini setiap tayangan video yang ditayangkan oleh beberapa YouTuber yang menganggap dirinya seorang praktisi spiritual dan juga menganggap dirinya sebagai seorang kiai, seorang ustadz, di sana mempertontonkan sesuatu hal yang irasional dari sisi sudut pandang hukum, etika, moral, budaya, serta agama. Salah satu contohnya bahwa sebagian besar konten YouTube gerebek dukun santet itu, di sana ada banyak adegan-adegan kekerasan, memukul, menyeret, membakar ya, menggorok, membacok, bahkan membunuh ya, membunuh dukun santet dengan jumlahnya lebih dari orang, bisa 20-30 orang dan lain sebagainya, atau beberapa orang ya yang dibunuhnya, baik dibakar, digantung, diseret dan lain sebagainya. Nah, tentunya hal ini tidak masuk logika hukum kita. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap itu betul-betul dukun santet itu dibunuh oleh praktisi supernatural tersebut. Mungkin ada juga yang menganggap itu adalah bagian hiburan atau settingan belaka. Nah, tentunya dalam hal ini itu mempertontonkan kepada kita ya, mengajar, mendidik ya warga Indonesia untuk melakukan kekerasan, melakukan main hakim sendiri terhadap dukun santet ya, dengan memukul ya, menyeret, bahkan membakar dukunnya, bahkan membunuh pun ya, seolah-olah hukum di negara kita itu tidak ada polisi, tidak ada aparat penegak hukum ya, seolah-olah itu mereka tidak ada apa-apanya, sehingga ini akan berdampak buruk terhadap masyarakat ya, apabila ini dibiarkan, seolah-olah bahwa penyelesaian hukum terhadap dukun santet itu hanya dengan kekerasan, hanya dengan melakukan upaya-upaya pemberangusan, baik dengan dibakar, digorok, dipukul, dibunuh dan lain sebagainya. Itu akan membuat warga Indonesia atau sebagian warga Indonesia itu ya betul-betul ya melakukan tindakan kekerasan, mencontoh dari apa yang ditontonnya dalam video gerebek dukun santet. Selanjutnya juga di sana juga saya lihat dari konten YouTube terkait dengan gerebek dukun santet, di sana sepertinya memperjualbelikan sholawat ya, sholawat yang betul-betul
memiliki nilai yang sakral, yang memiliki keagungan dan lain sebagainya, di sana seolah-olah dijual dan dipermainkan. Dan hal ini tentunya banyak para habaib, para ustadz atau kiai yang merasa kecewa bahwa sholawat Nabi itu dipermainkan ya, hanya untuk membodohi publik, hanya untuk membohongi masyarakat agar dianggap dengan membaca sholawat itu bahwa kesaktiannya meningkat dan berlipat ganda tentunya. Nah, dalam hal ini tentunya ini adalah sebagai sebuah keprihatinan dari para ustadz, para kiai, para habaib terkait dengan seolah-olah mengkomersilkan, seolah-olah sholawat ini dijadikan alat untuk membohongi publik ya. Itu tentunya yang membuat kecewa ya sebagian besar umat Islam tentunya. Yang ketiga, terkait dengan konten YouTube Gerebek Dukun Santet itu tidak masuk logika dari sisi jumlah ya. Biasanya dukun santet itu dimanapun tidak pernah mengaku, sebagian besar tidak pernah mengaku ya. Tetapi ini anehnya, hampir di setiap channel dukun santet itu lebih dari 1, 2, 3, bahkan bisa sampai 70 orang atau 100 orang ya, semuanya digerebek. Ya tentunya dalam hal ini adalah kita berpikir logis ya, berpikir logis bahwa itu apakah memang benar atau tidak. Nah, saya yakin itu adalah dukun santet settingan ya, dan saya yakin itu adalah aktor saja dan dibayar ya, atau mungkin dia sukarela untuk menjadi aktor dalam video gerebek dukun santet tersebut ya. Demikian juga dari sisi ceritanya juga ya, alur ceritanya, dari settingnya ya, dari temanya juga betul-betul mencerminkan tidak mendidik, walaupun diselipkan di sana ada kata-kata bijak ya, tetapi tentunya di sana kata-kata bijak itu adalah sepertinya mengelabui atau membohongi publik ya, seolah-olah bahwa dia adalah seorang yang super, orang yang hebat, orang yang sakti. Dengan kesaktiannya, dengan kehebatannya, ya berharap nanti suatu saat nanti ya setelah menonton videonya itu mungkin ada seseorang atau kelompok atau golongan tertentu yang berminat untuk melakukan pengobatan terhadap tokoh penggerebek dukun santet yang memerankan dukun santet yang hebat itu. Nah, tentunya dalam hal ini adalah apa yang dipertontonkan dalam YouTube dengan kenyataannya mungkin ada yang memang betul-betul sesuai dengan apa yang dia tontonnya, yang dia pertontonkan, demikian juga ada yang tidak sesuai. Tetapi sebagian besar tentunya saya melihat bahwa antara yang ditontonkan di YouTube dengan apa yang terjadi di lapangan tentu sangat berbeda, karena banyak orang-orang yang merasa kecewa terkait dengan layanan tokoh-tokoh supranatural yang melakukan gerebek dukun santet ini ya. Salah satunya sekarang yang menjadi viral adalah Gus Idris. Ini ternyata Gus Idris ini dilaporkan oleh seseorang, oleh kelompok, oleh golongan, dan sekarang jumlah yang melaporkan Gus Idris itu lebih dari 4 atau 5 perorangan ataupun juga kelompok tertentu ya. Nah, ini terkait dengan akumulasinya ya, pembohongan publik, dan juga beberapa hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sesuai dengan etika, moral, budaya, dan juga agama, sehingga masyarakat Indonesia ya, sebagian kecil atau mungkin sebagian besar merasa tidak nyaman, merasa terusik dan merasa terganggu, dan mereka melaporkan secara resmi kepada Polres Kabupaten Kota Malang atau Polda Jawa Timur. Dan sekarang dari hasil laporan berbagai macam elemen masyarakat ya, baik perorangan ataupun juga kelompok organisasi tertentu melaporkan Gus Idris dan sedang berproses. Dan prosesnya sekarang ini sudah masuk di gelar perkara, dan mungkin beberapa hari ke depan ya akan dilakukan penangkapan kalau memang itu sudah memenuhi persyaratan penangkapan dan juga penahanan serta memproses di peradilan. Nah, kita tunggu saja seperti apa prosesnya. Yang jelas bahwa ini harus dijadikan hikmah oleh kita, bahwa pada saat kita membuat konten YouTube, baik tema, judulnya, penokohan, alur cerita dan sebagainya, perlu memperhatikan ya
peraturan perundang-undang yang berlaku, etika, moral, budaya, supaya ya tidak terjadi konflik internal ataupun juga eksternal, ya. Nah, tentunya juga dalam hal ini ya setiap video yang ditampilkan itu hal-hal yang wajar-wajar saja, yang pantas-pantas saja, tidak terlalu berlebihan, ya. Kalau berlebihan tentunya tidak enak. Makan garam juga berlebihan juga terlalu asin, ya. Kalau secukupnya maka akan terasa sangat enak. Oleh sebab itu maka tentunya ya yang paling utama adalah kejujuran dari pemilik konten YouTube tersebut. Pada saat mempertontonkan video, pada saat mempertontonkan sebuah konten video, tentunya jujur, ya. Kalau ini asli, ya, gitu ya. Yang ini settingan. Itu tinggal ditulis aja disclaimer di sana bahwa ini adalah fiktif dan rekaan belaka. Maka orang pasti itu menganggap hiburan dan bohongan, ya. Tetapi kalau memang di awal sudah diceritakan bahwa ini adalah tayangan real, ya, real, tokoh dukun santetnya real, ya, termasuk juga lokasinya juga real, semua yang dilakukan juga real, maka orang juga tidak akan merasa dibodohi, ya. Oleh sebab itu maka kejujuran dari seorang YouTuber adalah sangat penting terkait dengan konten, apakah itu hiburan atau memang itu adalah tayangan real, ya. Dan korban saat sekarang ini, ya, yang tadinya kejar-kejar maksud saya bahwa yang tadinya mengejar-ngejar dukun santet, ya sekarang pengejar-ngejar dukun santetnya malah dikejar-kejar oleh oleh netizen, dikejar-kejar oleh aparat keamanan. Dan pengalaman yang dilakukan dan dirasakan atau dialami oleh Gus Idris ini, ya mudah-mudahan cukup sampai di sini, dan YouTuber-YouTuber yang lain tetap berkarya, ya. Mudah-mudahan karya Anda disukai oleh masyarakat Indonesia, dan di sana sekaligus dari tontonan juga mungkin mudah-mudahan menjadi sebuah tuntunan, ya, tuntunan untuk kemaslahatan dunia dan juga di akhirat tentunya. Ya, baik, bahwa untuk YouTuber juga yang lain tentunya saya lihat bahwa pasti masih ada korban-korban yang lain, YouTuber-YouTuber yang mungkin akan diadukan oleh kelompok atau masyarakat tertentu terkait dengan pembodohan publiknya, dengan kebohongan publiknya tentang gerbek santet ini. Hanya saat sekarang ini yang kena batunya baru Gus Idris Al-Marbawi dari pesantren Thariqul Jannah. Dan tentunya katanya bahwa Gusnya juga itu, gelar Gusnya juga dipertanyakan, ya. Dan katanya juga terkait dengan pengobatan juga banyak yang merasa kecewa, dibohongi dan lain sebagainya. Ini tentunya kita tidak bisa menghakimi benar atau tidaknya. Kita tunggu saja proses, ya, hasil dari penyidikan aparat berwenang, apakah memang betul-betul terbukti pembohongan publik atau pembodohan publik, ataupun juga di sana ada ranah-ranah terkait dengan pelanggaran undang-undang ITE, ya, juga peraturan yang lainnya. Kita tunggu saja seperti apa, ya, langkah berikutnya dari hasil penyelidikan Polres, ya, Malang dan juga Polda Jawa Timur. Mudah-mudahan, ya, Gus Idris diberikan keselamatan, ya, diberikan hidayah, diberikan kesabaran dan keikhlasan sebagai sebuah risiko dari dirinya jika memang melanggar peraturan perundang-undangan, jika melanggar syariat Islam, tentunya hukum akan berlaku kepada siapapun tanpa pandang bulu, ya. Baik sahabatku, kita bertemu kembali di bahasan berikutnya terkait dengan perkembangan terkini dari Gus Idris, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.